Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatul Nur Fadilah dengan NIM 2101031100154 dari kelas PGMIE ICP 2021. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika ketahanan nasional dan juga bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam. Langsung maupun tidak langsung, membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, dalam mencapai tujuan dengan mempertahankan ketahanan nasional, tidak sedikit upaya dan ancaman yang dapat meruntuhkan ketahanan nasional. Seperti beberapa contoh kasus berikut yang akan saya jelaskan. Salah satu dinamika ketahanan nasional yaitu di bidang budaya. Seperti yang kita ketahui, telah beberapa kali negeri jiran Malaysia membuat panas hati sebagian masyarakat Indonesia karena negara ini sering mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan miliknya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pengklaiman budaya yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia. Yang pertama, Malaysia pernah mengklaim dan mempatenkan batik motif parang rusak, angklung, wayang kulit, hingga rendang. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Septa Nirwandar, menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO sebagai Masterpiece World Heritage. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut. Tidak hanya itu, Malaysia juga pernah membuat kaget seniman Ponorogo dengan munculnya tari barongan yang sangat mirip dengan reog Ponorogo. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog Ponorogo dan mendapatkan hak cipta nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Dan oleh Malaysia, tarian ini diberi nama tari barongan. Bahkan, website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia pernah memampangkannya dan menyatakan tarian itu warisan dari Batu Pahat, Johor, dan Selangor Malaysia. Nah, dari sebagian dinamika ketahanan nasional yang telah saya paparkan, itulah mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter, dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, sebagai mahasiswa, bagaimana sih upaya kita untuk mempertahankan ketahanan nasional dan juga bela negara? Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Selanjutnya, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah membayar pajak
dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.